Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Oktaviana Ramadhani dalam Studio News 12 IPA 2 Indonesia yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita beralih ke informasi yang pertama. Penggunaan styrofoam sebagai kemasan masih marak dalam masyarakat karena dinilai lebih praktis dan efisien dalam menjaga ketahanan suhu makanan. Selain memiliki keefektifan menjaga ketahanan suhu makanan, ternyata styrofoam memiliki dampak negatif yang ditimbulkan. Faktanya, styrofoam sangat berbahaya bagi lingkungan, karena sama sekali tidak bisa diurai dan sama sekali tidak bisa didaur ulang. Hal ini menyebabkan sampah styrofoam menumpuk terus-menerus dan bisa mengakibatkan banjir. Fakta ini selalu ditepis dan dibiarkan oleh masyarakat. Jadi apa pendapat masyarakat Tangerang Selatan dan sekitarnya? Sudah ada jurnalis kami Oktaviana Hermansyah yang sudah berada di lokasi. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya jurnalis News 12 IPA 2 Indonesia Oktaviana Hermansyah. Dan sekarang saya sudah berada di Pasar Kaget atau Pasar UIN yang tepatnya di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pasar ini merupakan salah satu pasar favorit bagi masyarakat Tangerang Selatan karena banyaknya jajanan-jajanan yang dijajakan dan sangat cocok untuk berolahraga bersama keluarga. Seperti kita lihat, kondisinya sangat ramai dan banyak pedagang yang berdagang. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Anggi sebagai masyarakat Kota Tangerang Selatan. Baik, Mbak Anggi, apakah masih sering menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan? Masih sering sih Mbak, kadang saya kalau beli makanan di pinggir jalan itu masih ada beberapa penjual yang masih menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanannya. Kalau dari kakak sendiri ini masih ada nggak alternatif untuk hal ini? Ada sih Mbak, kadang saya membawa tempat makan dari rumah karena kan saya juga mengurangi sampah plastik ya. Terus juga saya tahu bahayanya styrofoam bagi kesehatan tubuh tuh kayak gimana. Jadi pendapat Mbak Anggi tentang pedagang yang masih menggunakan styrofoam sebagai kemasan gimana tuh Mbak? Sebenarnya sih sangat disayangkan ya Mbak, karena kan styrofoam sangat tidak baik buat kesehatan tubuh. Saya harap sih ke depannya semoga para pedagang ini bisa mengubah kemasannya menjadi kemasan yang ramah lingkungan dengan menggunakan kertas atau bahan yang mudah terurai dengan lingkungan. Baik, sekarang saya akan mewawancarai pedagang-pedagang kaki lima di sekitaran Pasar Kaget atau Pasar UIN Ciputat. Di sekitaran Pasar Kaget atau Pasar UIN Ciputat masih terlihat pedagang makanan kaki lima masih menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan. Masnya jualan udah berapa lama nih Mas? Udah jualan sekitar 3 tahunan lah. Oke, 3 tahun. Kemasan yang buat makanan sebelah kini dipakainya jenis kemasan apa nih Mas? Kemasan bubur. Styrofoam ya? Ya. Kenapa memilih styrofoam sebagai kemasan makanan? Karena lebih simpel sih untuk ya makan untuk yang dipisah gitu. Makan di luar lah. Oke. Tapi Mas tahu nggak ada dampak negatifnya dari styrofoam? Ada sih. Ada. Ada sangat berbahaya sekali. Cuma kalau di sini di double pakai kantong kresek jadi agak Biar sih. lebih aman. Makanya nggak dipolosin styrofoam doang. Oke, kasih ya Mas. Ya. Kasih banyak ya Mas. Masnya jualan dari kapan Mas? Udah lama. Udah lama, berapa tahun? Sekitar 2 tahunan. Oke. Kalau kemasannya sendiri, kemasan yang dipakai apa Mas? Kemasan kantong plastik tuh apaan? Kemasannya? Oh, cuman kantong plastik aja ya? Ya, sama Mika. Oh, sama Mika. Ya, Kenapa memilih kantong plastik sama Mika? kalau kantong plastik enak buat dikemas buat digopurin. Kalau
itu yang plastik yang biasa buat gampang lah, gak ribet gitu. Oke, makasih ya Mas. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Mimi yang terlihat membeli makanan dengan kemasan styrofoam. Ibu Mimi, bagaimana pendapatnya setelah membeli makanan dengan berbungkus styrofoam? Pendapatnya ya apa ya, gimana lagi, karena kita beli di jalanan, mau nggak mau ya harus bawa kan kemasannya pakai styrofoam. Baik Ibu, tapi Ibu sendiri tahu tidak dampak negatif yang ditimbulkan oleh styrofoam itu sendiri? Tahu banget. Oke, tapi Ibu itu keberatan tidak kalau membawa wadah atau tempat makan sendiri dari rumah? Enggak keberatan, yang penting kita tahu apa kita mau beli apa, misalkan ya kita bawa dari rumah. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Setelah melakukan liputan dan wawancara terhadap masyarakat Tangerang, diketahui bahwa dari pedagang maupun pembeli masih menggunakan styrofoam sebagai kemasan walaupun mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari styrofoam itu sendiri. Dari Detik Health menjelaskan bahwa kebiasaan makan makanan panas berbahan styrofoam bisa memicu kanker, sakit kepala kronis, gangguan syaraf, dan bisa mengakibatkan keracunan. Jika styrofoam dipanaskan, zat kimia yang di dalamnya yaitu benzen dan strain bisa terurai, dan jika kita memakan makanan tersebut akan menyebabkan kerusakan gen. Jadi, untuk melindungi lingkungan dan menjaga kesehatan tubuh kita, sebaiknya tidak lagi menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan. Kita lebih baik membawa tempat dan alat makan dari rumah. Walaupun sudah banyak sekali sosialisasi mengenai bahaya styrofoam, tampaknya masyarakat masih tidak bergerak dan tidak peduli dengan bahayanya. Apakah pemerintah tidak mempertegas aturan tentang penggunaan styrofoam dan mengeluarkan kemasan yang lebih ramah lingkungan? Saya, Oktaviana Hermansyah, jurnalis News 12 IPA 2 Indonesia, melaporkan kembali. Itulah informasi pertama yang saya sampaikan untuk Anda di News 12 IPA 2 Indonesia pagi ini.